Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kirana akan mensosialisasikan tentang sikap dan keterimaan masyarakat terhadap warga yang terinfeksi COVID-19. Fenomena penolakan masyarakat terhadap warga yang terinfeksi COVID-19 kini telah merajalela. Apakah itu suatu hal yang wajar? Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perbedaan ODP, PDP, OTG, dan positif corona. Berikut perbedaannya. ODP adalah orang yang mengalami pilek, sakit tenggorokan, dan batuk, serta pada 14 hari terakhir sebelumnya pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. PDP, orang yang mengalami sesak nafas atau pneumonia, demam di atas 30 derajat, disertai batuk, sakit tenggorokan, dan pilek, serta pernah berada di daerah terjangkit virus corona atau kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. OTG, orang yang tidak ada gejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Kasus konfirmasi, pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif. Sudah mengerti kan apa perbedaannya? Lalu, apa yang menjadikan fenomena penolakan tersebut tetap terjadi di masyarakat? Berikut faktor penyebabnya. Stigma di masyarakat, entah itu stigma apapun pada umumnya, itu dipicu oleh informasi yang bias, informasi yang tidak satu arah, tidak jelas, tidak otoritatif, gitu. Sehingga masyarakat itu memperoleh informasi dari berbagai sumber. Nah, lebih negatif lagi kalau masing-masing sumber itu menyampaikan informasi yang tidak saling komplementer, tidak saling mendukung. Yang kedua, penyebab stigma itu adanya kepanikan massa, itu dipicu juga sebenarnya oleh informasi yang tidak jelas, tetapi lebih didorong lagi oleh ketakutan. Takut bahwa sesuatu ini, apakah itu bencana alam, gunung meletus, apakah itu tsunami, apakah itu wabah seperti sekarang ini, mudah memunculkan perilaku panik. Nah, perilaku panik itu menjadi-jadi ketika pemegang otoritas itu tidak memiliki satu bahasa untuk menjelaskan persoalannya itu apa, dan kemudian masyarakat tidak yakin bahwa pemegang otoritas itu mampu mengendalikan persoalan. Maka lalu muncul beberapa pendapat itu semakin mengaburkan informasi, dan di situ kepanikan masyarakat semakin menjadi. Hal tersebut juga terjadi kepada tenaga medis, seperti yang kita ketahui yang kemarin sempat diberitakan tentang tenaga medis yang diusir dari kos-kosannya. Itu merupakan hal yang memprihatinkan. Lalu apakah terfikir oleh kita apa sih dampak dari penolakan tersebut atau dampak dari stigma negatif dari masyarakat terhadap korban COVID-19? Berikut dampaknya. Dampak yang paling ringan adalah masyarakat itu tidak punya keberanian untuk melaporkan bahwa dia menderita gejala-gejala yang sama seperti virus corona. Karena kalau dia nanti lapor, dia nanti cerita, dia akan didiskriminasi, akan dikucilkan dari keluarganya, akan diusir dari desanya, akan diusir dari komunitasnya. Maka dia tidak berani bicara terbuka. Dampak yang lebih dalam adalah para penderita ini tidak berani bicara secara terbuka. Maka para penderita ini yang menjadi penyebar virus yang paling potensial di masyarakat. Jadi pemerintah kesulitan melacak, melakukan tracking siapa ada di mana, berkomunikasi, bersentuhan dengan siapa. Ini karena apa? Karena orang akan menahan diri, diam. Karena kalau dia bicara, maka dia akan rame-rame dihakimi oleh massa. Jadi ketika kita mengetahui ada warga yang terinfeksi COVID-19 di sekitar rumah kita, mari kita support mereka, mari kita peduli terhadap mereka, baik secara moral maupun materi. Mari kita bangun solidaritas bersama, bahu-membahu untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Mari kita perangi virusnya, jangan orangnya.